Ricky Kambuaya. Kalau kita ngomongin soal gelandang paling dinamis di sepak bola Indonesia, nama ini pasti langsung muncul di kepala. Yuk, kita bedah bareng-bareng siapa sih sosok di balik energi yang kayaknya nggak pernah habis di lapangan ini? Langsung aja ya lihat fotonya. Ini dia, Ricky Kambuaya. Lahir dan besar di Sorong, Papua, dan dari sanalah identitasnya sebagai pemain super energik ini terbentuk. Dia ini benar-benar seorang pejuang sejati di lini tengah. Nah, biar enak ngikutinnya, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari akarnya sebagai pria dari Sorong. Terus kita telusuri perjalanan karir klubnya, lanjut ke perannya yang krusial banget di timnas, habis itu kita bongkar gaya mainnya, dan yang terakhir kita intip sedikit masa depannya. Gimana? Udah siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Siapa sih sebenarnya sosok Ricky Kambuaya ini di luar 90 menit pertandingan yang penuh adrenalin itu? Posisinya adalah gelandang serang. Kalau mau diibaratkan, dia ini tuh kayak jembatan hidup antara lini pertahanan dan lini serang. Tugas utamanya yaitu ngebongkar pertahanan lawan, ngasih umpan matang, dan bahkan cetak gol sendiri. Penting banget perannya. Nah, ini dia profil singkatnya. Nama, tanggal lahir, tinggi badan, oke itu standar. Tapi, coba deh kalian lihat poin yang paling bawah. Di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional yang jadwalnya padat banget, dia masih sempat-sempatnya ngejar gelar magister. Ini gila sih. Ini nunjukin kalau disiplin dan visinya itu nggak cuma buat di lapangan, tapi juga buat masa depannya di luar sepak bola. Salut banget. Oke, dari profil pribadinya, sekarang kita geser ke perjalanan karir profesionalnya. Gimana sih dia merintis jalan dari bawah sampai bisa ke puncak Liga Indonesia? Dan inilah panggung utama tempat dia unjuk gigi. BRI Liga 1, kompetisi tertinggi di bawah naungan PSSI. Di arena inilah namanya mulai dikenal luas, bakatnya ditempa, dan akhirnya dapat pengakuan dari seluruh penjuru negeri. Coba deh kita lihat alur karirnya. Dari tahun 2017 di Liga 2, dia terus naik kelas. 2019 ke PSS Sleman di Liga 1, terus ke klub besar kayak Persebaya, lanjut ke Persib, dan sekarang di Dewa United. Ini bukan sekedar pindah klub loh, ini tuh bukti nyata kalau dia terus berkembang dan bisa beradaptasi di level yang makin kompetitif. Benar-benar langkah demi langkah menuju puncak. Ngomong-ngomong soal performa, angka nggak pernah bohong kan? Coba kita lihat statistiknya. Khususnya di Dewa United sama Persebaya, kelihatan banget kontribusinya. Gol dan asisnya lumayan banyak. Ini jadi bukti konkret kalau dia bukan cuma lari-lari doang, tapi benar-benar gelandang serang yang efektif dan produktif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Jantung dari cerita seorang Ricky Kambuaya. Perannya yang super penting dan terus berevolusi buat tim nasional Indonesia. Di sini nih, ada sebuah transformasi peran yang menarik banget. Dulu, di eranya Coach Shin Tae-yong, dia itu ibarat motornya tim, mesin yang gak berhenti lari, yang ngasih energi ke seluruh tim. Tapi sekarang, dengan skuad yang lebih dalam, perannya geser jadi game changer. Dia mungkin gak selalu starter, tapi pas masuk dari bangku cadangan, wah, dia bisa langsung ngubah ritme dan alur permainan. Sebuah peran yang lebih taktis. Kita dengar langsung dari orangnya ya. Dia bilang, Coach Shin Tae-yong itu orang yang super tegas dan disiplin. Dan mentalitas dipaksa untuk terus berusaha inilah yang membentuk dia. DNA pejuang yang kita lihat di lapangan itu, ya asalnya dari sini. Dan pujian ini datang langsung dari pelatih kepala saat ini, Patrick Kluivert, setelah performa kerennya di laga penting lawan Tiongkok. Ini menegaskan satu hal, meskipun perannya di lapangan berubah, nilainya buat timnas itu sama sekali nggak berkurang, bahkan tetap krusial. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin Kambuaya ini begitu spesial dan berharga di lapangan? Yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Ini dia nih, paket lengkapnya Ricky Kambuaya. Pressingnya itu berenergi tinggi, bikin lawan gak nyaman. Dribblenya jago buat mecah formasi lawan. Dia juga sering lari vertikal tanpa bola buat buka ruang buat temen-temennya. Fleksibel banget di tengah. Dan yang paling penting, mentalitas pantang menyerahnya itu loh, itu yang jadi ciri khas utamanya. 43. Angka ini bukan sekedar statistik ya. 43 kali tampil membela timnas Indonesia itu luar biasa. Ini adalah cerminan dari konsistensi, kualitas, dan kepercayaan besar yang dia dapatkan di level internasional.
Dan kualitas di lapangan itu ternyata kelihatan juga di harganya. Coba lihat grafik ini. Nilai pasarnya naik terus dari tahun ke tahun. Ini bukan cuma soal uang ya, tapi ini adalah sebuah pengakuan dari industri sepak bola terhadap kualitas dan perkembangan karirnya yang konsisten. Oke, kita udah bahas masa lalu dan masa kininya. Sekarang, kita masuk ke babak terakhir. Babak yang mungkin paling bikin penasaran. Masa depan seorang Ricky Kambuaya. Gan, wow, ini dia beritanya. Sebuah konfirmasi langsung dari Presiden Dewa United loh. Ada klub yang tertarik sama dia dan katanya bukan dari Asia. Buat pemain Indonesia, ini adalah sebuah lompatan karir yang sangat-sangat signifikan. Jadi intinya gini, meskipun belum ada yang final, fakta bahwa ada minat serius dari luar benua Asia itu udah menempatkan dia di posisi yang berbeda. Namanya sekarang ada di radar internasional. Potensi buat bikin langkah besar itu nyata banget. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, apakah Ricky Kambuaya akan jadi bintang Indonesia berikutnya yang bersinar di panggung global? Dengan bakat yang dia punya, etos kerja yang nggak main-main, dan peluang emas yang ada di depan mata, masa depan sang dinamo dari Papua ini kelihatan cerah banget. Kita tunggu aja kelanjutannya.